Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Agak telat gitu. Agak telat tapi tak apalah. Tidak ada kata terlambat untuk menyuarakan sebuah kebenaran. Indonesia gelap. Nah itu langsung muncul di saat pra-peradilannya Pak Sekjen tidak diterima. Pokoknya nih buktinya seorang kader dari Partai Banteng yang menyuruh atau menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa untuk melakukan aksi Indonesia gelap. Astagfirullahaladzim. Sedih, miris pokoknya melihat generasi-generasi kita sekarang. Nah ini untuk Adiana Pitupulu, Anda harusnya bertanggung jawab. Ini ada salah satu mahasiswa yang tertangkap polisi dan itu sudah mengakui dia dijanjikan uang 40.000. Bayangkan uangnya belum dibayar tapi si anak tersebut sudah tertangkap polisi. Ini untuk orang tua mahasiswa tersebut harusnya menuntut langsung ke Adiana Pitupulu, langsung ke kantor Banteng. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita benar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kamu tadi dikasih berapa? Jujur? 40.000 Pak. 40.000. Duitnya udah diterima apa belum? Belum. Hanya dijanjikan? Iya Pak. Nah, jangan sampai seperti itu Mas, kasihan. Rekan-rekan polisi Ya Allah, miris pokoknya kalau kita lihat generasi kita zaman sekarang. Astagfirullahaladzim. itu juga saudaramu juga, ya kan? Iya, Pak. Polisi saudaramu. Kasihan nggak kalau nanti akhirnya jadi korban semua? Ada polisi korban, masyarakat korban, nggak tahu apa-apa, ya kan? Iya, Pak. Kasihan. Jangan terulang seperti itu kalau kamu kira-kira nggak ini. Jangan mau seperti itu ya. Hanya duit karena 40.000, dengar? Pak. Ya, kamu nggak bakalan dicolek. Ini parah nih. Nah ini salah satu siswa di Papua yang ikutan demo masalah makan siang gratis kemarin. Dan itu ternyata bayaran juga. Dan tempat tinggal saya di Bukit Matua, asal sekolah SMA Kristen Kunonya kelas 11, dan kami lakukan aksi penolakan makanan bergizi dan pendidikan gratis yang diharapkan oleh Abang Sandra Pelabuhan lewat guru kualitas pelajar. Perkenalkan, nama saya Majid Sumasini, asal sekolah saya SMK Negeri 9, alamat rumah saya Padambulang. Pantes ke tamat-tamat SMA. aduh ya Allah. Dalam bentuk aksi penolakan MPG ini, kami diperintahkan oleh Kakak Sandra Pelabuhan selaku KNPB Wilayah Sentani. Saya pikir kalau sekarang ada aksi demo siswa seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa bukan murni kemauan siswa untuk melakukan demonstrasi, tapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang coba memprovokasi siswa untuk melakukan demonstrasi penolakan program makan bergizi gratis yang alokasi anggarannya Oknum-oknum itu harus dicari, harus bertanggung jawab pokoknya atas kegaduhan semua ini. bukan bersumber dari APBD, tapi bersumber dari APBN secara nasional. Jadi saya berharap adik-adik para siswa-siswi semua di seluruh tanah Papua tidak lagi melakukan aksi demo dengan provokasi-provokasi yang tidak membangun kepentingan para siswa, terutama masa depan mereka, SDM mereka untuk bertumbuh dengan dukungan asupan gizi pemerintah bagi para siswa, tapi juga pemahaman terbaik yang kita berikan buat adik-adik kita. Karena adik-adik siswa kita yang ada di Papua mereka sangat polos, yang saya tahu sebagaimana dia ada siswa kita yang ada di sekolah-sekolah di Papua. Jadi tidak ada alasan untuk kita menolak program alokasi makan bergizi gratis. Kita harus terima karena ini program yang baik. Saya keliling di seluruh tanah Papua melakukan monitoring di sekolah-sekolah. Mereka sangat membutuhkan asupan. Adanya efisiensi di anggaran kementerian, Nih ketua BEM baru. apakah berpengaruh sama UI sendiri? Oke, terkait dengan efisiensi anggaran ini, 3-4 hari yang lalu kita menerima kabar yang cukup sedih mungkin untuk teman-teman mahasiswa sendiri, terutama terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan. Terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600.000 mahasiswa yang ada di Indonesia terancam, 600.000 mahasiswa penerima KIPK di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu Aduh ya Allah. BEM itu ketua BEM. mengenai kenaikan UKT. Jadi seperti itu.
Indonesia gelap. Apa benar? Ya benar, Indonesia memang gelap. Gelap bagi para birokrat yang selama ini merampok uang APBN. Dengerin ya untuk adik-adik mahasiswa, jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan main TikTok. Dengerin deh. Bagi para birokrat status quo yang selama ini ya happy, tidak tersentuh, tidak digoyang pendapatan tambahannya. Lihat level-level kadis yang kaya raya, lihat level-level petugas pajak yang kaya raya. Ya, itu aja juga cukup membuktikan hal-hal kecil. Ya, jadi memang gelap bagi mereka. Terus memang gelap juga bagi para ya orang-orang yang memang kalah, tidak move on. Gelap memang rasanya, karena melihat program-program yang diluncurkan oleh pemerintahan sekarang adalah program-program yang sebenarnya di hati mereka itu merasa wow gitu, tapi karena sudah benci, bagi mereka tetap gelap. Untuk para mahasiswa, ya setiap generasi ada masanya, setiap masa ada generasinya. Yang namanya demonstrasi adalah hak konstitusi, lakukan, tetapi tolong jangan kayak sebelum-sebelum, jangan DFK nya BEM, Gabriel baru demo-demo kemudian udah masuk partai, ikut ya apa pertarungan legislatif ya. Nah ini juga saya lihat kemarin demo-demo, kenapa dikasih ruang itu naik panggung Rocky Gerung. Bagi kami dulu seperti itu nggak akan terjadi. Amin Rais aja kita usir dulu, ini Rocky Gerung ikut naik, tokoh-tokoh ikut naik, itu pertanda apa? Real Amin Rais era sekarang, Amin Rais era sekarang tuh Bung RG. Apa pertanda aksi kalian ditunggangi kalau kalian polos, atau jangan-jangan kalian dipesan oleh mereka? Belajar lagi. Saya tidak anti demonstrasi karena saya dulu tukang demo ya, tapi pakai ilmu, pakai wawasan, belajar gerakan. Oke, Indonesia memang gelap bagi yang merasa gelap. Indonesia gelap, cocok banget sama temanya, mantap. Emang gelap banget dunia kita kalau nggak ada cuan, kalau nggak bisa foya-foya pakai anggaran negara, gelap kali duniaku ini ya. Udah langsung aja turunkan Mahasewa, pokoknya harus kita bikin narasi bahwasanya efisiensi menyengsarakan rakyat. Turunkan Mahasewa. Ini amplopnya, sisanya saya transfer. Tenang aja, jalan. Efisiensi. Saya masih punya banyak cara untuk menggagalkannya. Cepetan, turun Mahasewa. Bentar. Kok bisa ya setelah pra-peradilan ditolak tiba-tiba ada demo Indonesia gelap? Gak mungkin dong ada hubungannya. Menurut gua tuntutannya juga aneh. Makan siang gratis di demo, efisiensi anggaran di demo. Yang makan siang anak SMA, anak SD, anak SMP. Kok mahasiswa yang demo? Kan aneh. Bahkan THR ASN di demo. Padahal THR ASN itu kan akan cair di bulan Maret. Dan semua yang gua sebutin itu kan kebijakan pro rakyat. Kok bisa-bisanya di demo? Udahlah, sekarang masyarakat itu udah cerdas, udah pinter, udah paham yang gini-gini. Indonesia gelap. Saya kecewa dengan perilaku oknum mahasiswa. Kenapa saya katakan ini oknum? Karena ini tidak ada 0,1% dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Dia tidak punya rasa malu. Orang terdidik, orang yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, yang kemudian mereka akan memimpin negara ini. Tetapi dia pola pikirnya kok seperti itu, saudaraku. Demonstrasi kok tentang kebijakan pemangkasan anggaran, malu dong. Demonstrasi apabila presiden itu korupsi, iya gak? Tuh Pak Sekjen yang di demo harusnya.
pengangguran di mana-mana, harga mahal, iya gak? Nah ini demonstrasi negara sedang menyelamatkan uang 306 triliun yang semua uang 306 triliun itu terindikasi dimasukkan rekening oleh oknum-oknum para korup. Kemudian mereka bela. Ada kemudian satu, dia adalah anak pejabat mahasiswa ini. Ya. Yang kedua, dia dimanfaatkan oleh partai tertentu yang sakit hati dan mereka dimanfaatkan. Yang jelas itu partai koruptor kan oleh orang-orang yang kemarin sakit hati karena pilpres jagonya kalah. Memalukan itu. Kaum intelektual kayak gitu. Saya yakin yang sepakat dengan pendapat saya lebih banyak daripada yang mendukung oknum mahasiswa, atau banyak yang mengatakan itu mahasiswa bukan mahasiswa. Kemarin sudah saya ingatkan, baru kali ini ada mahasiswa yang demonstrasi tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Berarti dia itu demo membela Anies, demo membela PDIP, melucukan. Ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Dengarin nih adik-adik, dengarin ini dari Pak Joko Widodo. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran 10 miliar. Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu saya cek. Di APBD Mendagri, coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan pengembangan apa-apa. Woi, lihat nih. Bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya tuh 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Pokoknya mungkin kalau ketemu adik-adik mahasiswa mungkin kita harus banyak-banyak sabar. Mungkin langsung perbanyak istighfar ya, langsung ambil air wudu agar ya mungkin tidak tertonjok. Kesal saya, ya Allah. Woi bro, kemarin saya pernah cerita, saya pernah ngobrol dengan salah satu pejabat dan pejabatnya mulai gelap, mulai mengatakan ya efisiensi anggaran Pak Prabowo itu, kebijakan Pak Prabowo sekarang ini melebihi COVID katanya. Jadi yang gelap itu mereka, pejabat-pejabat yang ingin memakan anggaran-anggaran negara ini. Pajak ibu bapak kamu itu yang mereka ingin curi. Masa iya kalian hanya sekedar karena 50.000, 40.000 maunya kalian apa itu diajak untuk demo, meralihkan isu pra-peradilan Pak Sekjen, dan ya juga menguntungkan juga bagi raja-raja kecil yang selama ini yang disentil Pak Prabowo Subianto. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang di Papua. Aduh ya Allah, itu ya ada mungkin masih SMA kan, masih anak SMA, jadi ya wajar mungkin kurang apa itu mudah dikendalikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang mahasiswa yang katanya UI sampai BEM UI tadi isu, katanya isu baru, isu itu isu dari mana kok sampai langsung turun ke jalan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Harusnya kalian itu tuntut tuh ketua DPR dari Banteng untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, memiskinkan para koruptor. Kok kalian malah demo makan siang bergizi gratis? Yang itu anak SD, anak SMP, anak SMA. Kalian yang demo, aneh. Terus kemarin masalah Harvey Muiz yang divonis 6 tahun.
Kalian diam, kalian AFK, menghilang dari lane. Ponis 6 tahun, Harvey Mois, kalian langsung menghilang dari lane. Sekarang masalah efisiensi, masalah makan siang gratis, kalian muncul demo. Nah, pokoknya gergetan lah saya lupa dengan mahasiswa zaman sekarang. Mungkin kalau ketemu ya mungkin ya salam olahraga ya. Agar otak itu adik-adik mahasiswa yang kebanyakan main game, yang kebanyakannya scroll TikTok, yang kebanyakan pacaran, mungkin perlulah kasih salam olahraga kan, agar otak yang error itu ya mungkin kembali normal lagi. Dah, saya akhiri. Tetap cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.